Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet terakhir di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Presiden meminta kepada para menterinya jangan membuat kebijakan ekstrim yang berpotensi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Selain itu, Jokowi juga meminta maaf apabila ada perilaku yang kurang berkenan selama ia memimpin. Presiden Joko Widodo memimpin langsung sidang kabinet paripurna terakhir di Ibu Kota Nusantara. Sidang kabinet dihadiri Wakil Presiden Maruf Amin, Presiden terpilih yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Jokowi menyampaikan sejumlah pesan kepada jajarannya agar menjaga daya beli masyarakat. Di penghujung jabatannya, ia berpesan agar para menteri tak membuat kebijakan ekstrim yang menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Presiden Jokowi juga meminta maaf kepada para menterinya jika dalam 10 tahun memimpin ada hal yang kurang berkenan dalam berinteraksi. Harus bisa menjaga daya beli masyarakat, jaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak. Terakhir, saya juga ingin memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal yang kurang maksimal. Sekali lagi, saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diketahui pada 20 Oktober 2024 mendatang, masa tugas kepemimpinan Joko Widodo Maruf Amin akan berakhir. Presiden Joko Widodo akan menyelesaikan masa kepemimpinannya selama 2 periode. Tim TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo telah menggelar sidang kabinet terakhir di IKN pada Jumat kemarin. Lalu apa agenda Presiden di IKN untuk hari ini? Kita akan tanyakan langsung kepada reporter TV One Fahada Indi yang kini tengah berada di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Selamat pagi Fahada Indi, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Sekar dan juga Hijul Akbar. Betul sekali, Presiden Joko Widodo ini memang sudah mulai menetap di Ibu Kota Nusantara atau IKN, yakni tepatnya sejak hari Kamis kemarin, tanggal 12 September 2024, di mana sejak Kamis kemarin hingga hari Jumat ini Presiden Joko Widodo telah melakukan serangkaian kegiatan kepresidenan di Ibu Kota Nusantara, baik itu di Istana Negara, IKN, maupun di Istana Garuda, maupun di kawasan Nusantara. Nah, dimulai dari agenda Presiden Joko Widodo pada hari Kamis kemarin yang sudah mengumpulkan ribuan, ini tepatnya ada 1094 pejabat dari TNI dan juga Polri dikumpulkan di Istana Negara IKN untuk mendapatkan pengarahan-pengarahan dari Presiden Joko Widodo menjelang masa transisi dari Presiden Jokowi menuju ke Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Dalam pengarahan kepada TNI dan juga Polri tersebut, Presiden memberikan arahan mengenai terutama ini menjelang penyelenggaraan pilkada serentak, di mana Presiden meminta agar TNI dan juga Polri tetap netral dan juga menjaga situasi yang kondusif menjelang pilkada, dan juga mendukung penuh proses transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Nah, kemudian kemarin Presiden juga sudah menggelar agenda sidang kabinet paripurna yang kedua di IKN, namun yang terakhir di masa kepemimpinan dari Presiden Jokowi, di mana dalam sidang kabinet paripurna tersebut Presiden menyampaikan mengenai transisi ke pemerintahan lagi, transisi kepemimpinan menjelang ini nanti tanggal 20 Oktober 2024, mengenai bagaimana di sisa waktu pemerintahan ini para menteri ini diminta untuk segera menuntaskan program-program kerja yang belum tuntas begitu. Kemudian juga diminta para menteri untuk mendukung penuh program-program dari Prabowo Subianto supaya nanti transisi pemerintahan akan berjalan bisa lebih efektif. Kemudian Presiden juga meminta para menterinya ini untuk
menjaga juga situasi yang kondusif, kemudian juga memperhatikan apa-apa saja yang kemudian dibutuhkan oleh pemerintahan selanjutnya, yakni pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk permasalahan atau yang terkait dengan regulasi-regulasi. Nah, sidang kemarin, sidang Kabinet Paripurna terakhir di Ibu Kota Nusantara ini juga menjadi momen bagi Presiden Joko Widodo untuk berterima kasih sekaligus memohon maaf kepada jajaran menterinya atas kepemimpinannya selama 10 tahun terakhir. Kemudian pada sore harinya di hari Jumat kemarin Presiden Joko Widodo juga melakukan peresmian dari hotel yang ada di Nusantara IKN ini. Kemudian Presiden juga melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking dari sebuah mall di Nusantara. Nah, dengan adanya peresmian hotel maupun groundbreaking dari mall di Ibu Kota Nusantara ini, Presiden berharap IKN ini bisa menjadi lebih ramai lagi karena menurut Presiden keramaianlah yang saat ini dibutuhkan oleh Ibu Kota Nusantara. Nah, selain itu, Presiden juga kemarin menyampaikan bahwa memang harapan dari Presiden Joko Widodo ini bisa segera membawa ASN-ASN sebanyak-banyaknya ASN ke Ibu Kota Nusantara, sehingga sampai saat ini memang pembangunan terutama yang terkait dengan hunian ASN ini terus dilakukan oleh pihak pemerintah, di mana yang kami dapatkan informasinya ini untuk bulan September ini sudah ada, nantinya di akhir bulan tepatnya akan ada 14 tower dari hunian ASN yang siap untuk ditinggali oleh para ASN. Kemudian nanti Oktober bertambah 7 dan nanti tepat pada bulan Desember atau di akhir tahun 2024 ditargetkan akan ada 47 tower dari hunian ASN yang bisa ditinggali oleh para ASN yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara. Dan kami pun kebetulan ini Sekar dan juga Hijul, awak media yang meliput kegiatan dari Presiden Joko Widodo kali ini berkesempatan untuk menginap atau tinggal selama 3 malam kemarin ini di hunian ASN, dan kami pun melihat memang sejumlah fasilitas ini sudah ada di hunian ASN ini, dari mulai kamar yang atau tempat tinggal di unit dalam tower ini yang sudah menerapkan sistem smart home, kemudian dari mulai terlihat pintu kamar yang sudah mulai digital, kemudian kami juga melihat adanya tempat pengiriman dan juga penerimaan barang yang sudah ada di hunian ASN ini. Kami juga melihat adanya minimarket yang buka sejak pukul 7 hingga pukul 10 malam dan sejumlah fasilitas-fasilitas lainnya yang terus digarap oleh pemerintah untuk mempersiapkan ASN ini nanti bisa hijrah atau tinggal di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, Sekar dan juga Hijul yang bisa kami sampaikan dari IKN, kembali ke Anda berdua di studio. Baik, terima kasih Fahada mengabarkan langsung dari IKN. Selamat bertugas kembali.